Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya secara bersama-sama. Yang telah saya pilih dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu, muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Iya, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3, yakni saya memberikan tema cara Tuhan mendewasakan kita. Cara Tuhan mendewasakan kita. Salah satu tujuan utama dari tulisan-tulisan Rasul Paulus adalah supaya ia secara pribadi dan orang-orang yang dilayani itu bertumbuh secara rohani. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 menjelaskan bahwa sampai kita semua telah mencapai kedewasaan yang sepenuhnya. Jadi, kedewasaan rohani itu bersifat personal dan komparatif, di mana kedewasaan rohani kita secara pribadi akan memengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bertumbuh bersama-sama menjadi dan mengenal Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan ialah, bagaimana cara Tuhan mendewasakan kita? Bagaimana cara Tuhan bekerja untuk mendewasakan kita? Kita akan melihat bersama-sama yang pertama, yaitu melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah alat utama yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Dan Tuhan memakai firman-Nya untuk menguruskan kita dan mendewasakan kita. Pembacaan Alkitab setiap hari akan menolong kita untuk bertumbuh lebih dewasa lagi, dalam artian dewasa secara rohani, fisik, dan mental. Yang kedua yaitu melalui orang lain yang ada di sekitar kita. Secara umum Tuhan memakai orang-orang yang terdekat dengan kita untuk mengubah kita dalam kondisi bagaimanapun, baik dari keluarga, teman, dan lain-lain. Dan bagaimana cara kita merespon orang-orang yang ada di sekitar kita yang digunakan Tuhan untuk membentuk kedewasaan kita? Iya, yaitu kita harus menangkapnya secara positif. Yang ketiga yaitu melalui situasi yang kita alami. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Kesuksesan dan kesusahan yang sedang kita alami bisa dipakai Tuhan untuk menjadikan kita dan membentuk kita menjadi lebih dewasa lagi. Dan kita harus berani untuk melayani Tuhan dengan memberikan apa yang terbaik pada kita untuk Yesus Kristus. Iya, yang keempat yaitu keterlibatan dalam pelayanan di gereja. Keterlibatan kita yaitu kita harus memberanikan diri agar kepekaan kita, mental kita, fisik kita dapat diuji dari situ. Yang kelima ialah melalui pekerjaan Roh Kudus yang mendiami kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dijelaskan bahwa apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang tinggal dalam kita akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari dalam kehidupan kita terus maju dan berjuang supaya kedewasaan kita akan dibentuk Tuhan lebih mudah, karena kita telah menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita tidak boleh putus asa dalam melakukan segala sesuatu, karena pada dasarnya Tuhan memberikan kita segala sesuatu, cobaan dan apapun itu tidak melebihi dari batas kemampuan kita, karena kita selalu dituntun oleh Roh Kudus Tuhan.
amin firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa lewat pembacaan kita. Ini berdoa. Tuhan, aku mau Engkau mendewasakan kami, oleh karena itu tuntun terus dan pimpin hamba ini agar kami tetap setia untuk membaca firman-Mu, dan kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Amin.